4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjukkan siapa saja yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara pidana. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa Harvey Muiz telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama persidangan tersebut terdakwa mampu menjawab secara jelas dan lancar sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri terdakwa. Namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur berikutnya. 2. Secara melawan hukum. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, tidak sesuai rasa keadilan, norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan seterusnya, putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 003/PUU Romawi 4/2006 tanggal 25 Juli 2006 pada intinya menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat 1 tersebut sepanjang frasa yang berbunyi yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti material. Dan seterusnya, menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa PT Timah adalah anak perusahaan BUMN bergerak dalam bidang usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Didirikan pada tahun 1976 berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 2 Agustus 1976, Notaris Imas Fatimah, Sarjana Hukum. Komposisi modal perseroan PT Timah sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Timah berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 Tahun 2023 sebesar Rp500 miliar. Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan produksi PT Timah, jajaran direksi PT Timah membeli biji timah dari penambang ilegal dengan menginisiasi beberapa program, diantaranya program sisa hasil pengolahan dan program kerjasama mitra jasa penambangan dengan cara melakukan kerjasama antara PT Timah Tbk dengan mitra jasa pertambangan atau pemilik IUJP. Namun dalam pelaksanaannya mitra IUJP tidak melakukan penambangan, namun hanya mengumpulkan biji timah dari penambangan ilegal dan dijual kepada PT Timah. Pembentukan CPE dalam rangka mitra IUJP dilakukan atas arahan PT Timah untuk melegalkan pembayaran biji timah yang bersumber dari penambangan ilegal. Menimbang bahwa perusahaan mitra jasa pertambangan pemilik IUJP yang bekerjasama dengan PT Timah Tbk sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 seluruhnya sebanyak 375 perusahaan, dan telah termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa program kemitraan jasa pertambangan antara PT Timah Tbk dengan mitra jasa pertambangan pemilik IUJP dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan 2022 oleh Mutari Sapalepi Tabrani, Alwin Albar dan Emil Ermindra selaku jajaran direksi PT Timah Tbk merupakan rekayasa untuk melegalisasi penambangan maupun pemulihan biji timah dari pertambangan ilegal di wilayah PT Timah Tbk, sehingga mengakibatkan pengeluaran oleh PT Timah Tbk yang tidak seharusnya sebesar 10.391.224.913 rupiah. Menimbang bahwa pada pertengahan tahun 2017, Alwin Albar
selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk bersama-sama dengan Muhtaris Sapalevi Sabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Emil Ermindra selaku Direktur Keuangan PT Timah bersepakat untuk membeli biji timah dari penambang maupun mitra jasa penambangan pemilik UJP yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah Tbk dengan membuat program peningkatan sisa hasil penambangan atau SHP dari lokasi tambang di IUP PT Timah. Menimbang bahwa atas persetujuan dan sepengetahuan Risa Palevi Tabrani Alwin Albar memerintahkan Ikhwan Aswandi Lubis selaku Kepala Perencanaan dan Pengendalian Produksi PT Timah Tbk untuk membuat standar operasional prosedur atau SOP program peningkatan sisa hasil penambangan atau SHP di lokasi tambang di IUPT PT Timah Tbk di mana pembelian dilakukan dari semua sumber dengan metode pembayaran tunai. Namun dalam pelaksanaan pembayaran tersebut mengalami kendala karena pemilik biji timah tidak bersedia menjual sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam RAB PT Timah Tbk melainkan berdasarkan harga pasar saat itu. Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2018, Alwin Albar atas pengetahuan Muhtaris Sapalevi telah membuat instruksi nomor 030-TBK-INST datar 000-18-11.1 ditujukan kepada Divisi Pengamanan dan Unit Produksi PT Timah agar melakukan pengamanan biji timah dari penambangan SHP tanpa izin yang berada di wilayah IUPT PT Timah. Menimbang bahwa Muhtarisa Palevi dan Emil Ermindra bersama-sama dengan Titian Wahyudi telah memanfaatkan instruksi nomor 030-TBK-INST 000-18-11.1 untuk melakukan pembelian biji timah dari penambang ilegal dengan mendirikan CP Salsabila Utama guna melakukan pembelian biji timah dari penambang ilegal atau perorangan di wilayah IUP PT Timah Tbk. Untuk selanjutnya biji timah tersebut dibeli oleh PT Timah Tbk dengan mengeluarkan uang sebesar 989.799.408.690 rupiah kepada CP Salsabila Utama. Menimbang bahwa surat perintah kerja atau SPK yang dibuat dalam pelaksanaannya dijadikan sebagai legalitas atas pembelian biji timah oleh PT Timah baik kepada para kolektor, CP maupun pemilik smelter yang seluruh biji timahnya berasal dari wilayah IUPT PT Timah. Menimbang bahwa PT Refinit Bangkatin merupakan perusahaan pemurnian dan pelogaman timah yang didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Akta Notaris nomor 15 tanggal 16 Juli 2007. Pada tahun 2016 berdasarkan Akta nomor 7 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Refinit Bangkatin yang dibuat di hadapan Notaris Irma Bonita SH susunan pengurus Refinit Bangkatin delikan kepada Suparta dan istrinya Anggraini. Menimbang bahwa PT Refinit Bangkatin melakukan penambangan sendiri akan tetapi penambangan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Refinit Bangkatin sebagaimana tersebut di bawah ini. Izin ada 16 izin pertambangan berlokasi di Bangka. Menimbang bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Seranto Ibowo Rusbani, Sufianto dan Amir Sabani baik bertindak selaku Kepala Dinas SDM Garing di Stamban Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun selaku PLT Kepala Dinas SDM di Stamban Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan persetujuan rencana kegiatan anggaran biaya atau RKB kepada PT Refinit Bangkatin. Padahal Suranto Ibowo, Rusbani, Sufianto dan Amir Sahbana mengetahui bahwa PT Refinit Bangkatin selain menambang di wilayah IUP PT Timah Tbk juga membeli biji timah ilegal dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Menimbang bahwa rencana kegiatan anggaran biaya atau RKB yang diterbitkan oleh Suranto Ibowo, Rusbani, Sufianto dan Amir Sahbana seharusnya digunakan untuk dasar melakukan penambangan di wilayah IUP masing-masing perusahaan smelter dan afiliasinya
Akan tetapi RKAB tersebut juga digunakan sebagai legalisasi oleh 4 smelter lain, diantaranya CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa ke PT Timah untuk pengambilan dan pengolahan biji timah hasil penambangan ilegal di wilayah UPT PT Timah Tbk. Sehingga dengan tidak dilaksanakan RKAB sesuai wilayah IUP-nya oleh perusahaan smelter dan afiliasinya mengakibatkan tidak terlaksananya tata kelola perusahaan pertambangan yang baik sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menimbang bahwa pada tahun 2018 Suparta telah meminta terdakwa Harvey Mois melakukan negosiasi sewa menyewa smelter milik PT Refinit Bangkatin dengan PT Timah Tbk dan ditindaklanjuti dengan pertemuan pada bulan Februari 2018 antara Alwin Albar dan Muhtari Sapalepi Tabrani dari pihak PT Timah dengan para pemilik smelter, diantaranya adalah terdakwa Harvey Mois mewakili PT Refinit Bangkatin, Tamron alias Awon selaku pemilik CV Venus Inti Perkasa, Robert Indarto selaku pemilik PT Sari Wiguna Bina Sentosa, Suwito Gunawan selaku beneficial owner PT Stanindo Inti Perkasa, dan Fandi Lingga selaku perwakilan PT Tinindo Internusa bertempat di Hotel Novotel Bangka Belitung. Membahas permasalahan PT Timah Tbk kepada para pemilik dan perwakilan pemilik smelter yang hadir, yaitu PT Timah Tbk memiliki wilayah UIP yang besar namun memiliki jumlah produksi biji timah yang sedikit, dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa para pemilik smelter akan memberikan bagian biji timah sebesar 5% pada PT Timah Tbk yang dihitung dari kuota ekspor smelter swasta. Menimbang bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian buatkan WhatsApp grup atau WA dengan nama New Smelter dengan tujuan untuk memonitor para pemilik smelter yang melakukan pengiriman biji timah ke PT Timah Tbk. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pengiriman biji timah 5% tersebut, terdakwa Harvey Mois mengakomodir pengiriman biji timah diantaranya dari Ada Marcos, General Affair PT Refinit Bangkatin. Jumlah pengiriman dilakukan Ada Marcos pada tanggal 18 April 2018 sampai dengan 1 Desember 2018. Total biji timah sebanyak 1.344.506 kg dengan jumlah pembayaran PT Timah sebesar 183.936.469.353 rupiah. Peter Cianata, staf PT Fortuna Tunas Mulia yang terafiliasi dengan PT Refinit Bangkatin. Jumlah pengiriman dilakukan Peter Cianata pada periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2018 sebanyak 479.409 kg dengan jumlah pembayaran PT Timah sebesar 88.369.414.324 rupiah. Menimbang bahwa total pembayaran didasarkan pada tunai satu kadar timah mengakibatkan terjadi pengeluaran PT Timah yang tidak seharusnya sebesar 5.133.451.451.086 rupiah. Menimbang bahwa pelaksanaannya atas sepengetahuan Muhtar Risa Palevi Alwin Albar telah mencatatkan kegiatan pengiriman biji timah sebanyak 5% yang dikirimkan oleh semester swasta tersebut seolah-olah legal atau resmi sebagai produksi dari program sisa hasil penambangan atau SHP PT Timah Tbk dengan metode pembayaran dilakukan oleh PT Timah Tbk berdasarkan harga pokok produksi yang telah ditetapkan PT Timah Tbk sesuai tonase atau kadar timah. Namun pada bulan Juni 2018 terhadap pengiriman biji timah sebanyak 5% tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan dikarenakan masing-masing terdapatnya smelter swasta yang tidak mengirimkan biji timah ke PT Timah Tbk. Menimbang bahwa PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sari Wiguna Sentosa, dan CV Venus Inti Perkasa tidak dapat mengajukan RKB 2019 dikarenakan adanya kewajiban memiliki kompeten person atau CP berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11
tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang tata cara pemberian wilayah perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dan keputusan Menteri SDM RI nomor 1806/KA/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan, evaluasi, persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta laporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Bahwa atas aturan tersebut, kemudian pada Juni sampai dengan bulan September 2018, terdakwa Harvemus dan Reza Andriansyah atau dari pihak PT Refinit Bangkatin menginisiasi pertemuan dengan Muhtar Reza Pahlevi Tabrani untuk mengajak kerjasama dengan pihak PT Timah Tbk. Padahal Muhtar Reza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk mengetahui secara sadar bahwa PT Refinit Bangkatin merupakan kompetitor. Namun tawaran terdakwa Harvemus untuk melakukan pertemuan ditindaklanjuti dengan adanya beberapa kali pertemuan di Hotel Sofia terletak di Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, antara lain dihadiri oleh Harvemus, Reza Andriansyah, Suparta, Karim Naga Dipurna, Muhtar Reza Pahlevi, Alwin Albar, Emil Ermindra, Eko Suniarto, Aim Safei, Ikhwan Aswardi Lubis, Ahmad Sam Hadi, Abdullah Umar Baswedan, Tamron alias Aon, Ahmad Albani, Suito Gunawan alias Awi, Robar Indarto, Pandi Lingga, dan Rosalina. Adapun rincian pertemuan sebagai berikut. Pertemuan terdakwa Harvemus dan Reza Andriansyah membahas mengenai harga logam timah dunia bersama dengan Alwin Albar agar kerjasama dengan smelter swasta dapat terjalin dan saling menguntungkan. Kemudian pertemuan terdakwa Harvemus dan Reza Andriansyah bertemu dengan Alwin Albar, Emil Ermindra, Muhtar Reza Pahlevi untuk membahas konsep pola perjanjian kerjasama dengan pihak smelter swasta telah dikonsep oleh Ikhwan Aswardi Lubis selaku Kepala Perencanaan dan Pengendalian Produksi P2P PT Timah Tbk. Pertemuan terdakwa Harvemus dan Reza Andriansyah mengusulkan kepada Alwin Albar pola kerjasama dalam bentuk sewa menyewa smelter akan mengolah biji timah PT Timah Tbk dari wilayah PT Timah. Proses penambangan dilakukan oleh mitra PT Timah Tbk. Kemudian Reza Andriansyah sepakat dengan usulan PT Timah Tbk dengan syarat adanya margin keuntungan untuk PT Refinit Bangkatin dan PT Timah Tbk. Bahwa pertemuan terdakwa Harvemus dan Reza Andriansyah bersama dengan Alwin Albar, Emil Ermindra, Muhtar Reza Pahlevi, Abdullah Umar Baswedan melakukan pembahasan biaya perolehan biji timah, biaya operasional smelter RBT. Kemudian terdakwa Harvemus dan Reza Andriansyah mengajukan usulan tarif sekitar $4.200 sampai dengan $4.300 untuk dolar Amerika untuk biaya peleburan per ton, tidak termasuk biaya pemurnian, hanya sampai kadar 98,5% untuk biaya pemurnian dan kadar 99,9% ditanggung oleh PT Timah Tbk dan biaya tambahan. Padahal senyatanya Alwin Albar dengan sepengetahuan Muhtar Reza Pahlevi Tabrani dan Emil Ermindra mengetahui kadar pemurnian di PT Timah Tbk yaitu sebesar 99,9%. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Alwin Albar atas pengetahuan Muhtar Reza Pahlevi Tabrani memerintahkan Ikhwan Aswardi Lubis menyiapkan surat perjanjian kerjasama antara PT Refinit Bangkatin dengan PT Timah Tbk akan ditandatangani oleh direksi pada tanggal 14 September 2018 serta memerintahkan untuk membuat kajian terkait kerjasama sewa smelter. Namun dalam pelaksanaannya, Ikhwan Aswardi Lubis bersama stafnya Dudi Hatari, Nono Budi Priyono, Aim Safei, Apit dan Wiono tidak melakukan verifikasi dan kajian secara mendalam terkait kerjasama sewa smelter antara PT Timah Tbk dengan PT Refinit Bangkatin, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sarwiguna Bina Santosa, PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, dikarenakan Muhtar Reza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk telah menyetujui ketetapan harga dalam kegiatan sewa peralatan atau peleburan atau pengelogaman tersebut. Menimbang bahwa Muhtar Reza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk telah menandatangani kerjasama
sewa peralatan processing pelengkapan timah dengan 5 smelter swasta. Menimbang bahwa dengan disepakatinya kerjasama sewa processing pengelombangan timah, maka PT Timah Tbk dalam melaksanakan kerjasama sewa peralatan processing pengelombangan timah tersebut tidak didasarkan atas kebutuhan PT Timah Tbk. PT Timah Tbk dalam melaksanakan kerjasama sewa processing pengelombangan timah tersebut seharusnya melalui mekanisme kajian teknis dan feasibility study terlebih dahulu. PT Timah Tbk dalam melaksanakan kerjasama sewa peralatan processing pengelombangan timah tersebut tidak termuat dalam rencana kerja anggaran dan biaya PT Timah Tbk tahun 2018 dan telah disetujui oleh Kementerian SDM RI. Direksi PT Timah Tbk dalam membuat kerjasama sewa peralatan processing pengelombangan timah tersebut tanpa meminta persetujuan komisaris. Kerjasama sewa peralatan processing pengelombangan timah tidak termuat dalam RJPP maupun RKAP PT Timah Tbk. Bahkan dalam RKP tahun berikutnya, PT Timah seharusnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut melalui proses pengadaan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan direksi PT Timah tanggal 5 Juni 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan mitra usaha dalam rangka kerjasama penambangan darat dan penambangan laut di lingkungan PT Timah Tbk. Menimbang bahwa Ahmad Hasbani atas pengetahuan Alwin Albar dan Muhtar Risa Palevi kemudian menerbitkan surat perintah kerja SPK borongan jasa pengangkutan sisa hasil pengolahan kepada perusahaan boneka yang dibentuk antara lain CP Bangka Karya Mandiri, CP Belitung Makmur Sejahtera, CP Semarjaya Perkasa, CP Bukit Persada Raya, dan seterusnya. Menimbang bahwa pada bulan Desember 2018 telah dilakukan rapat di kantor PT Timah dengan perusahaan boneka diantaranya CV Bangka Karya Mandiri, CV Belitung Makmur Sejahtera, Semarjaya Perkasa, dan seterusnya. Menimbang bahwa tanpa dilakukan adendum atas perjanjian kerjasama sewa menyewa alat prosesing pengogaman, PT Timah meminta pengolahan logam timah dengan tingkat kemurnian 99,9% kepada PT Refinit Bangkatin, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, CV Venus Inti Perkasa, di mana untuk hal tersebut PT Timah akan membayar biaya tambahan sebesar $255 per ton, sehingga pembayaran diterima oleh smelter menjadi 4.255 per ton untuk PT Refinit Bangkatin, sedangkan untuk PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa Sariwiguna Bina Sentosa dan CV Venus Inti Perkasa dibayar masing-masing $3.959 Amerika per ton. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan processing pengelolaan PT Refinit Bangkatin atas kesepakatan antara terdakwa Harvey Muiz dan Fandi Lingga mengalihkan sebagian pekerjaan tersebut kepada PT ATD Makmur, PT Tirus Putra Mandiri dan PT Arta Cipta Langgeng. Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan antara Muhtar Risa Palevi Tabrani, Alwin Albar, Emil Ermindra bersama dengan terdakwa Harvey Muiz, Suito Gunawan alias Sawi, Rosalina Fandi Lee, Robert Indarto dan Desa Adriansa atas program kerjasama sewa peralatan prosesing pengelolaan timah yang menyepakati besaran pembayaran sewa peralatan prosesing pengelolaan timah yang melebihi nilai HPP smelter PT Timah, yaitu seharusnya biaya pengelolaan berdasarkan HPP jika menggunakan smelter PT Timah Tbk sebesar $730.930.203.450.76. Akan tetapi PT Timah Tbk harus membayar sebesar $3.240.480.421.362.90 sehingga terdapat kemahalan seharga sebesar $2.450.4.917.912.14. Menimbang bahwa peningkatan rencana kerja anggaran RKB PT Timah PT Tbk tahun 2019 sebelumnya jumlah produksinya sebesar 30.217 metrik ton meningkat menjadi maksimal 68
1.300 metrik ton yang senyatanya pada revisi RKB yang ditandatangani oleh Bambang Gatot Ariono tanpa didukung kajian studi kelayakan tersebut hanya untuk melegalisasi peningkatan biji timah yang diperoleh PT Timah dari kegiatan penambangan ilegal menggunakan skema sewa menyewa kerjasama peralatan pengogaman dengan PT Refinit Bangkatin Stanindo Perkasa, PT Sariwiguna Buina Santosa, PT Tinindo Internusa, dan CVP Nus Inti Perkasa. Menimbang bahwa setelah ditandatangani kerjasama dengan PT Timah, terdakwa Harvey Mus melakukan pertemuan dengan Tamron alias Aon, Suwito Gunawan alias Awi, Robert Indarto, Fandi Lingga alias Fandi Li meminta uang kepada sebesar $500 sampai dengan $750 per metrik ton dengan alasan adanya biaya pengamanan. Kemudian disepakati oleh keempat orang tersebut untuk mengumpulkan dana pengamanan seolah pemberian biaya corporate social responsibility atau CSR dengan nilai sebesar $500 per metrik ton sampai dengan $750 Amerika per metrik ton dihitung dari jumlah hasil peleburan timah dengan PT Timah Tbk. Menimbang bahwa dengan adanya kerjasama sewa smelter antara PT Timah dengan smelter swasta, kebutuhan biji timah untuk proses pengelolaan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sewa smelter yang sumber biji timahnya berasal dari penambangan ilegal di wilayah IU PT Timah menjadi salah satu penyebab utama semakin masifnya kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah. Menimbang bahwa berdasarkan data keuangan dari UPPM, Unit Operasi dan Sistem SAP selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan pembayaran biaya kompensasi berupa pembelian biji timah pada penambangan darat dan pembayaran sewa smelter dengan total pembayaran Rp29.572.122.882. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam kegiatan tata niaga komunitas timah di wilayah izin IUP PT Timah Tbk 2015 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut. Kegiatan penambangan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk tidak menerapkan kaedah pertambangan yang baik. Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaedah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam pasal 3 Permen SDM tersebut. 2. Pembelian biji timah oleh PT Timah Tbk berasal dari wilayah IU PT Timah Tbk. 3. Dalam pembentukan CP dan pemberian SPK untuk mensuplai biji timah dalam rangka kerjasama smelter. 4. Pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan RKB dalam kegiatan usaha pertambangan di wilayah IUP PT Timah Tbk. Menimbang bahwa peran dan perbuatan terdakwa Harvey Mus dalam kegiatan dan dalam tata kelola komunitas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk sebagaimana diuraikan di atas dilakukan bersama-sama serta Reza Andriansa Tamron alias Aon, Ahmad Albani, Hasan Cie, Kuan Yung alias Buyung, Suwito Gunawan alias Awi, MB Gunawan, Robert Indarto, Henry Lee, Fandi Lingga, Rosalina, Suranto Wibowo, Amir Sahbana, Rusbani alias Bani, Bambang Gatot Ariono, Mutari Sapalepi Tabrani, Emil Ermindra, dan Alwin Albar antara lain sebagai berikut. Terdakwa Harvey Mus dengan pengaturan Suparta selaku Direktur Utama PT Refinit Bangkatin dan Reza Andriansa selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refinit Bangkatin mewakili PT Refinit Bangkatin mengadakan pertemuan dengan Mutari Sapalepi Tabrani selaku Direktur PT Utama PT Timah Tbk dan Awi Albar selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk dan 27 pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan Mutari Sapalepi Tabrani dan Awi Albar
atas biji timah sebesar 5% dari kuota ekspor smelter swasta tersebut, karena biji timah yang diekspor oleh smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi bersumber dari penambangan ilegal di wilayah UP PT Timah Tbk. 2. Terdakwa Harvey Mois menginisiasi kerjasama sewa alat processing untuk pengelolaan timah smelter swasta yang tidak memiliki kompeten person atau CP, antara lain CP Venus Vinti Perkasa, PT Sarwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa dengan PT Timah Tbk. 3. Terdakwa Harvey Mois bersama dengan Mutarid Sapalevi, Tabrani, Emil Ermindra, Alwin Albar menyepakati harga sewa peralatan processing pengelolaan timah sebesar $4.000 per ton untuk PT RBT dan $3.700 per ton untuk 4 smelter PT Stanindo Internusa, PT Sarwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan CV Venus Inti Perkasa tanpa kajian feasibility study dan kajian dibuat tanggal mundur. 4. Terdakwa Harvey Mois dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Bangkatin dan Resa Adriansa selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Rafinet Bangkatin bersama smelter swasta, yaitu CV Venus Inti Perkasa Sarwiguna PT Bina Sentosa, Stanindo Inti Perkasa, melakukan negosiasi dengan PT Timah Tbk terkait dengan sewa menyewa smelter swasta hingga menyepakati harga sewa smelter tanpa didahului studi kelayakan. 5. Terdakwa Harvey Mois dengan sepengetahuan Suparta bersama smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, Sarwiguna Bina Sentosa, Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa menyepakati dengan PT Timah Tbk untuk menerbitkan surat perintah kerja SPK di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dengan tujuan melegalkan pembelian biji timah oleh pihak smelter swasta berasal dari penambangan ilegal di PT Timah Tbk. Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka unsur secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa. A3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menimbang bahwa unsur ini disusun secara alternatif, dengan demikian bila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti. Dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan fakta yang paling relevan dalam perkara ini, yaitu apakah perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Menimbang bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri yang dilakukan seseorang secara melawan hukum menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terhadap diri sendiri, melainkan mungkin pula berakibat terhadap orang lain atau suatu korporasi, sehingga orang lain atau korporasi yang sebelumnya tidak kaya menjadi kaya, atau yang sebelumnya sudah kaya menjadi bertambah kaya. Menimbang bahwa menurut majelis hakim bahwa yang menjadi ciri atau ukuran dari adanya perbuatan perkaya sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 tersebut di atas adalah dengan adanya fakta pertambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau korporasi yang dibuat kaya tersebut. Dan mengenai hal ini bisa dipastikan dengan membandingkan harta kekayaan yang ada sebelum dan sesudah perbuatan korupsi itu dilakukan oleh pelaku. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, unsur perbuatan melawan hukum di atas, ternyata terdapat pihak-pihak yang perkaya atau diuntungkan dalam tata kelola komunitas timah dalam wilayah PT Timah tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa Harvey Mois bersama Suparta, Resa Andriansah, Tamron alias Aon, Ahmad Albani, Hasan Cie, Kuan Yung alias Buyung, Suwito Gunawan alias Awi, MB Gunawan, Robert Indarto, Henry Lee, Fandi Lingga, Rosalina, Suranto Wibowo, Amir Sahbana, Rusbani alias Bani, Bambang Gatot Ariono, Muhtar Rizapalevi Tabrani, Emil Ermindra, dan Alwin Albar dengan perincian sebagai berikut. 1. Memperkaya Amir Sahbana sebesar Rp329.999.998. Memperkaya Suparta melalui PT Rafinet Bangkatin setidak-tidaknya sebesar
571 miliar 438 juta 592.561 rupiah 56 sen. 3. Memperkaya Amron alias Aon melalui CV Venus Inti Perkasa setidak-tidaknya 3 triliun 660 miliar 991 juta 640.663 rupiah 67 sen. 4. Memperkaya Robert Indarto melalui PT Sari Wiguna Bina Sentosa setidak-tidaknya 1 triliun 920 miliar 273 juta 791.788 rupiah 36 sen. 5. Memperkaya Subito Gunawan alias Awi melalui PT Stanindo Inti Perkasa setidak-tidaknya 2 triliun 200 miliar 704 juta 628.766 rupiah 6 sen. 6. Memperkaya Henry Lee melalui PT Tinindo Internusa setidak-tidaknya 1 triliun 52 miliar 577 juta 589.599 rupiah 19 sen. 7. Memperkaya 375 mitra jasa usaha penambangan setidak-tidaknya sejumlah 10 triliun 387 miliar 91 juta 224.913 rupiah. 8. Memperkaya CV Indo Metal Asia dan CV Koperasi Karyawan Mitra Mandiri setidak-tidaknya 4 triliun 146 miliar 699 juta 42.396 rupiah. 9. Memperkaya Emil Ermindra dan Muhtari Sapalepi Tabrani melalui CV Salsabila setidak-tidaknya 986 miliar 799 juta 480.690 rupiah. 10. Terdapat uang sebesar 420 miliar merupakan pengumpulan dana dari para smelter melalui PT Quantum Skyline Exchange yang dalam pengelolaannya dilakukan bersama oleh terdakwa Harvey Mois dan Helena, yang penggunaannya tidak dapat diketahui oleh karena baik terdakwa Harvey Mois maupun Helena tidak melakukan pencatatan sehingga terhadap uang sebesar 420 miliar rupiah. Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan perkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara ini telah terpenuhi. 4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa unsur ini menurut pendapat majelis hakim bersifat alternatif, artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, akan tetapi cukup dibuktikan salah satu unsur terkandung dalam pasal tersebut. Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PU Rumawi 14 tahun 2016 tanggal 25 Januari 2017 pada intinya menyatakan dapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dibuat dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 tersebut terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat atau delik material sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan atau potensial loss, tetapi harus dipahami sebenarnya sudah terjadi atau nyata dalam tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya setelah dilakukan audit oleh
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI BPKP RI terdapat kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 938.131 rupiah 14 sen. Sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komunitas timah di wilayah izin IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 nomor PE.04.03 datar 522 garing D5 03/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kerugian negara atas kerjasama penyewaan alat prosesing penlogaman timah tidak sesuai ketentuan sebesar 2 triliun 284 miliar 950 juta 217.912 rupiah. Kerugian negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal 26 triliun 648 miliar 625 juta 701.519 rupiah. 3. Kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal sebesar 271 triliun 69 miliar 688 juta 18.700 rupiah. Total kerugian negara sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 934.131 rupiah. Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa tersebut. Kita lanjutkan. Untuk sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau terus serta melakukan. Teori tidak perlu dibacakan. Menimbang dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan bahwa terdakwa sebagai orang melakukan atau terus serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana disebut dalam dakwaan penuntut umum yang jelas terungkap menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalin kerjasama atau tidak saling pengertian antara terdakwa Harvey Muiz bersama-sama dengan saksi Suranto Wibowo, Amir Sabana, Rosbani, Bambang Gatot Aryono, Muhtar Reza Falevi Tabrani, Emil Emirida, Alvin Arbar, Tamron alias Aon, Ahmad Albani, Hasanji, Kuan Yung alias Buyung, Saswito Gunawan, MB Gunawan, Robert Indarto, Henry Lee, Fandi Lingga, Rosalina, Suparta dan Reza Ardiansah terkait tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya. Oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Harvey Muiz sebagai pembuat atau dader dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang turut serta melakukan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi. Menimbang mengenai besarnya uang pengganti yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 adalah sebesar misalnya yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan. Menimbang dari total kerugian keuangan negara terkait tata niaga timah tahun 2015 sampai tahun 2022 sebesar 300 triliun sekian sesuai dengan fakta hukum terungkap di persidangan terdakwa Harvey Muiz bersama-sama dengan Helena telah memperkaya dirinya sendiri sebesar 420 miliar sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi tindak pidana korupsi. Oleh karenanya terdakwa harus
kenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Menimbang oleh karena dalam perkara uang, baik terdakwa Harvey Muiz maupun saksi lainnya tidak dapat memastikan jumlah total penerimaan masing-masing dari transaksi yang diperoleh dari penerimaan dana pengamanan seolah-olah sebagai CSR dari perusahaan yakni Smelter PNS Inti Perkasa, Sriwiguna Bina Santosa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa yang berasal dari penambangan ilegal di wilayah UPPT Timah TBK. Maka uang pengganti dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Mahkamah RI nomor 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang menyatakan apabila harta benda yang diperoleh dari masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dijatuhkan secara proporsional, objektif dan sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan. Menimbang berdasarkan ketentuan sebut di atas, maka mengenai uang pengganti bagi secara proporsional terdakwa Harvey Muiz dan saksi lainnya dengan pemberian masing-masing sebesar 210 miliar rupiah. Menimbang bahwa dengan demikian besar uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa Harvey Muiz adalah sebesar 210 miliar rupiah. Namun oleh karena telah adanya aset milik terdakwa yang dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan berupa aset dari nomor 1.5.1 sampai dengan 1.5.16 sebagaimana yang termuat dalam tuntutan penuntut umum, maka selanjutnya aset milik terdakwa Harvey Muiz tersebut dirampas tunai dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara dengan ketentuan setelah putusan pengadilan peroleh kekuatan hukum yang tetap aset milik terpidana Harvey Muiz sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila hasil pelelangan melebihi uang pengganti tersebut, maka sisanya harus dikembalikan kepada terpidana Harvey Muiz. Namun apabila hasil lelang tidak mencukupi pembayaran uang pengganti, maka paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Menimbang karena semua unsur dari pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Menimbang karena dakwaan 1 primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan ke atas, maka terhadap dakwaan pertama subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang karena terdakwa Harvey Muiz diduga secara bersama-sama turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian, maka menurut pendapat majelis hakim dalam penyusunan dakwaan penuntut umum menggabungkan dakwaan dalam satu surat dakwaan sebagaimana diatur dengan ketentuan pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang karena dakwaan penuntut umum secara kumulatif subsidiaritas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dengan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menitipkan, keluar lagi, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. 3 unsur yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 ayat 1. 2 unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. 5 sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Nimbang terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa unsur setiap orang, menimbang bahwa yang maksud dengan setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah orang perseorangan maupun korporasi. Menimbang dalam perkara ini telah dihadapkan persidangan terdakwa Harvey Muiz dan didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya lengkap. Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga telah benar orang yang diajukan di persidangan terdakwa adalah Harvey Muiz sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. Menimbang bahwa tentang terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwa kepadanya,
maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur lain. Dua unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibah, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Teori tidak dibacakan. Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur, menempatkan, transfer, pengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitip, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan sebagaimana diuraikan di atas apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan transaksi saksi, ahli, alat bukti, barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dengan ditandatangannya kerjasama antara PT Timah dengan perwakilan Smelter dengan para perwakilan Smelter, terdakwa Harvey Muiz melakukan pertemuan dengan Tamron S.A., Suwito Gunawan, Awi, Robert Indato, Fandi Lingga, dan terdakwa Harvey Muiz berinisiatif meminta uang sebesar 500 sampai dengan 750 US dollar per metrik ton dengan alasan adanya biaya pengamanan. Kemudian sepakat dengan oleh keempat tersebut dengan mengumpulkan dana pengamanan seolah pemberian biaya Corporate Social Responsibility atau CRS dengan nilai sebesar 500 metrik ton sampai dengan 750.000 dolar per metrik ton yang dihitung dari jumlah hasil perbuatan Timah dengan PT Timah. Menimbang bahwa terdakwa Harvey Muiz telah mengatur mekanisme pengumpulan CSR sebesar 500 sampai dengan 750 US dollar per metrik ton dari masing-masing perusahaan smelter swasta dengan cara serahkan langsung pada Harvey Muiz atau ditransfer melalui rekening Quantum Scanline etc. merupakan perusahaan money changer merek Helena. Menimbang bahwa terkait dengan pengumpulan dana CRS telah disepakati terdakwa Harvey Muiz dengan perusahaan smelter swasta yang telah dilakukan pengumpulan dan pengiriman dana masing-masing perusahaan melalui rekening PT Quantum sebesar 420 miliar. Menimbang bahwa karena dana seolah-olah CRS tersebut bersumber dari pembayaran PT Timah yang dilakukan dengan cara melakukan terkait dengan pembayaran biji timah melalui CP, boneka atau afiliasi dengan pembayaran kerjasama sewa alat processing pelonggaman, maka dana tersebut patut dipandang sebagai hasil dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pembuktiannya masing-masing itu telah dibuktikan dalam analisa pembuktian unsur dakwaan 1 prima. 5 terdakwa itu telah mengatur pertemuan pengumpulan dana CSR dari masing-masing perusahaan smelter swasta dengan cara diserahkan langsung kepada terdakwa Harvey Muiz atau ditransfer melalui rekening Quantum yang merupakan perusahaan money changer milik Helena dengan uraian sebagai berikut. Penentuan surat tunai kepada pemilik smelter ke Quantum bahwa para pemilik smelter swasta melalui karyawan melakukan transfer secara tunai ke PT Quantum antara lain rekening Bank Mandiri nomor 16800 1033699 dan BCE nomor 1600000388. Beberapa transfer yang dilakukan pada semester swasta antara lain didasarkan pada keterangan saksi smelter terbukti dan bukti dukungan yang diperlihatkan dalam persidangan ini, antara lain CPP itu CP Inti Venus Inti Perkasa sebesar 2.100.000.000 rupiah, PT Rawaguna Ina Sentosa, PT Stanindo, Saluran Bank Mandiri nomor 61680010336999 selama PT Quantum yang saksi setorkan atas perintah Yulia, di mana penyetoran adalah Yulia sebagai berikut: tanggal 21 bulan 2 tahun 2019 sampai dengan tanggal 18 bulan 12 tahun 2023. Total setoran 131.717.337 rupiah. Bukti setoran nomor rekening 16
000388 atas nama PT Quantum, yakni sebagai berikut: tanggal 12 bulan tahun 2012 besar 2 miliar sekian-sekian, tanggal 6 bulan 9 2019 besar 1 miliar sekian-sekian, tanggal 28 bulan Januari 2021 sebesar 534 miliar. PT Indonesia sebagai berikut bahwa untuk merasakan CRS atas permintaan saudara Firman tersebut, bahwa Saksi Rosalina mendapat perintah dari Fani Dingga untuk mensetor tunai ke money changer pemilik Helena melalui Bank BCA, setor oleh staf PT TIN dengan jumlah sekitar $25.000 Singapura setiap kali setoran. Setoran dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan 2020. Setoran plus minus $25.000 Singapura yang dikirim dalam bentuk rupiah dengan kurs yang disetujui antara saksi Helena via telepon. Dengan setoran dilakukan sebulan sekali pada akhir bulan setelah beberapa kali pembayaran di PT Timah, dengan total seluruhnya lebih kurang sebesar $7.488.450.000. Tanggal pengiriman lengkap, penyerahan langsung ke terdakwa Harvey Mois pada smelter swasta antara lain Robert Indarto menyerahkan uang tunai secara langsung ke terdakwa Harvey Mois di rumah Harvey Mois Jalan Gunawarman nomor 31 sampai dengan 33 Jakarta Selatan, dan Tamron menyerahkan uang tunai secara langsung ke terdakwa Harvey Mois melalui Adam Marcos PT. Menimbang bahwa penyetoran dana cair seolah-olah cair kepada smelter ke rekening PT Quantum itu menggunakan modus penukaran mata uang asing, dolar Singapura dan dolar Amerika dengan berbagai macam keterangan transaksi, antara lain setor usaha, pembayaran utang, setor tabungan, biaya koordinasi, serta terdapat transaksi penyetoran dana dan pengiriman dan penerimaannya mengatasnamakan Quantum Scaling Exchange. Menimbang bahwa uang yang telah masuk ke PT Quantum oleh Helena atas perintah terdakwa Harvey Mois selanjutnya ditukarkan dalam bentuk falas, kemudian diserahkan oleh Helena ke terdakwa Harvey Mois melalui setoran tunai maupun secara transfer bank. Bahwa penyerahan tunai secara langsung oleh Helena kepada terdakwa Harvey Mois dilakukan oleh Helena maupun oleh kurir Helena, yaitu Shirley Kristiono, Erik Amin Mustakin. Selain itu ada juga penyerahan oleh Helena yang diterima melalui Anggraini Trianti Retno Widyastuti di rumah di Jalan Gunawarman 31 sampai 33 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selanjutnya Anggraini dan Triani Retno Widyastuti menginformasikan kepada terdakwa Harvey Mois bahwa uang tersebut telah terima. Kemudian terdakwa Harvey Mois mengambil uang tersebut melalui transfer bank. Bahwa terdapat transfer dari rekening Quantum ke rekening Harvey Mois pada BCA nomor rekening 502510109993, bahwa semua transaksi tersebut di atas diberikan keterangan transaksi pembayaran utang. Memang berdasarkan keterangan saksi Helena, keseluruhan dana yang ditukar oleh saksi Helena melalui PT GSS jumlahnya seluruhnya tidak dapat diingat secara pasti karena transaksi tersebut tidak dilakukan pencatatan. Namun dengan demikian transaksi itu berkisar kurang lebih sebesar 30 juta US dollar atau setara dengan 420 miliar rupiah. Selain itu juga saksi Helena menerangkan bahwa terdapat keuntungan dari transaksi falas kurang lebih 900 juta rupiah yang dihitung berdasarkan keuntungan 30 rupiah dikalikan dengan 30 juta US dollar. Namun demikian berdasarkan pola transaksi yang tidak ditentukan pencatatan atas transaksi tersebut serta tidak dilaporkan transaksi tersebut ke Bank Indonesia dan PPTK, maka keuntungan dari transaksi falas tersebut tidak dapat dihitung sebagai transaksi normal. Selanjutnya transaksi falas yang dilakukan oleh Helena pada PT GSE yang ada kaitannya dengan pengumpulan dana seolah cair daripada para smelter. Dalam pengelolaan dilakukan secara bersama terdakwa Harvey Mois dan saksi Helena dengan cara mengumpulkan
dan penukarannya dilakukan oleh PT KSA milik Helena yang dikomunikasikan dengan terdakwa Harvey Mois. Menimbang bahwa uang yang sudah diterima oleh terdakwa Harvey Mois dari rekening Kuantum dan penyerahannya langsung selanjutnya oleh terdakwa Harvey Mois digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan melakukan